Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kombinasi dan permutasi. Nah, sebelum kita belajar kombinasi dan permutasi, kalian pahami dulu tentang faktorial. Faktorial itu apa? Hasil perkalian semua bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n itu disebut dengan n faktorial, atau ditulis dengan notasi seperti ini, seperti tanda perintah. Ini dibacanya n faktorial. Nah, bentuk umum dari n faktorial itu seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai 321, atau n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai dikali n. Kemudian ketika 0 faktorial itu adalah 1. Kemudian 1 faktorial itu 1. Sebagai catatannya ya. Oke. Sekarang contohnya, hitunglah 5 faktorial. Yang pertama, 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi kalau 5 faktorial ya 5 menurun, 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1, 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kalau misalkan 2 faktorial berarti 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian kalau misalkan 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian kalau contohnya 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nih, 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial sama dengan 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nih ya, ini kan sama nih, 321, 321. Berarti sisanya tinggal ini nih. 6, 5, 4. Jadi ini aja yang harus yang perlu dihitung. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120. Jadi hasil dari 6 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 120. Kemudian contoh yang C, 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 5 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi 5 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan bisa nih. Dari 4 3 2 1 kan bisa nih. Kan sama ya. Kemudian tinggal sisa 5. Yang perlu kita cari nih, 3 kali 2 6. 6 kali 1 ya 6. Ini masih yang di bawah sisa 5, berarti 6 dikali 5. 6 dibagi 5 sama dengan disederhanakan 1 per 5. Tadi tentang permutasi. Maksudnya faktorial. Sekarang kita masuk ke permutasi. Apa sih permutasi? Permutasi itu adalah susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Ibu ulangi, permutasi adalah suatu susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau mau ingat-ingat permutasi itu apa? Permutasi itu apa? Permutasi itu adalah susunan urutan.
Kita lihat contohnya. Nih. Kalau di sini permutasi adalah susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan. Atau kalau ini dalam bahasa matematikanya, kalau ini tadi dalam bentuk kalimatnya. Ya. Oke. Kita bahas di sini. Yang pertama, banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dinyatakan dengan notasi N permutasi R atau permutasi N, R, yaitu dengan rumus seperti ini. NR ketika dia anggotanya banyaknya N, kemudian yang diambil permutasinya adalah R, rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus dari permutasi. P N, R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N min R faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nih, contohnya, berapa banyak susunan berbeda yang terdiri dari dua huruf yang diambil dari huruf A, B, C, D, E. Ingat ya, tadi permutasi adalah kata kuncinya susunan. Berarti kalau ditanya susunan, dia pakai permutasi. Katanya N-nya berapa ini? N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. N-nya 5. Kemudian banyak susunan berbeda yang terdiri dari dua huruf. Berarti dua huruf ini jadi R-nya. Berarti P sama dengan 5,2. Sama dengan rumusnya ini, 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama dengan, ya sama kayak tadi ngerjain pada pembahasan faktorial. 321 ini sama juga, sama bawahnya 321. Berarti tinggal 5 dan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi banyaknya susunan huruf yang terjadi adalah 20 susunan. Tuh. Yang pertama, banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur. Kemudian yang kedua, banyaknya permutasi N unsur yang diambil dari N unsur. Kalau yang pertama tadi susunan N unsur kemudian diambil R unsur. R unsur itu apa? Anggota dari N-nya. Tapi kalau yang kedua ini banyak susunannya N unsur kemudian diambil juga N unsur. Berarti Pn, N. Pn, N sama dengan N faktorial. Ini rumusnya. Contohnya ini. Berapa banyak susunan terdiri dari 4 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D? Kita lihat N-nya ada 4. Kemudian unsurnya juga ada 4 sama. Berarti N unsur diambil dari N unsur. Atau kalian bisa ingat-ingat kalau ininya sama, berarti hasilnya ya N faktorial. Kalau ininya sama N, N. Berarti P sama dengan 4,4. Sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 dikali 2 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Jadi banyaknya susunan huruf ada 24 susunan. Kemudian yang ketiga, permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Gimana tuh? Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K unsur yang sama, 1 unsur yang sama, dan M unsur yang sama. Dalam kurung ini bacanya K plus 1 plus M lebih kecil sama dengan N. Dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. P sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial ya, ini tadi L.
L faktorial sama dikali M faktorial. Contohnya, biasanya lebih jelasnya itu kalau sudah diaplikasikan ke soal atau contoh. Oke, contohnya, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf malam? Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf malam? Tadi judulnya permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Berarti di sini unsur yang sama itu M ya. M ada 2, kemudian A ada 2. Berarti banyaknya unsur N sama banyaknya unsur dulu. N-nya ada berapa? Semua hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Kemudian banyaknya unsur yang sama itu adalah 2 huruf. Berarti A sama M. Kemudian setelah itu kita cari permutasinya. Permutasinya ini N-nya adalah 5, kemudian K-nya ini huruf A-nya ada 2, kemudian huruf M-nya juga ada 2. Ya berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian kenapa L-nya tidak masuk? L-nya kan tidak ada ininya, tidak ada yang sama. L-nya cuma 1 aja. Jadi dia tidak masuk. Yang ditanyakan adalah beberapa unsur yang sama. Tuh. Berarti 5 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial ini dari mana? Dari M. M-nya kan ada 2, berarti tulis 2 faktorial. Kemudian dikali 2 faktorial, satunya lagi dari mana? Dari A. A-nya ada 2 juga, jadi 2 faktorial. Sama dengan nih 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 kali 1 dikali 2 kali 1 dijabarin. Oke, 2 kali 1 ini kan bisa dicoret ya. 2 kali 1 ini sama. Kemudian tinggal 5, 4, 3 sama 2 kali 1. Oke, 5, 4, 3. 5 kali 3, kemudian 4 kan bisa dibagi 2 nih, berarti 4 bagi 2 ya 2. Tinggal 5 dikali 2 kali 3 sama dengan 20. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf malam ada 30 susunan. Kemudian yang keempat adalah permutasi siklis. Arti kata siklis melingkar. Misalkan tersedia N unsur yang berbeda. Kalau tadi N unsur yang sama, sekarang N unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi siklis N unsur itu sama dengan P siklis sama dengan N-1 faktorial. Contoh, berapa banyak macam kalung yang dapat dibuat jika tersedia 7 macam manik-manik yang warnanya berlainan? Manik-manik tersebut harus disusun dengan urutan berlainan. Oke, kalau dia ciri dari permutasi siklis ini adalah susunannya melingkar. Misal nih, ini tadi kan contohnya kalung. Misal juga nanti misalkan soalnya itu biasanya tempat duduk yang melingkar. Ini dia yang dalam bentuk melingkar itu permutasi siklis, susunan-susunan yang berbentuk melingkar. Oke. Berapa banyak macam kalung yang dapat dibuat jika tersedia 7 macam manik-manik yang warnanya berlainan? Manik-manik tersebut harus disusun dengan urutan berlainan. Dia cirinya melingkar dan urutannya harus unsur-unsur yang berbeda atau ya N unsur yang berbeda. Penyelesaiannya, banyak macam kalung yang dapat dibuat merupakan permutasi siklis. Karena tadi yang pertama dia melingkar bentuknya, kemudian N unsurnya juga berbeda. N-nya ada 7 macam, berarti N-nya ada 7.
Jadi rumus dari permutasi siklis adalah sama dengan n-1 faktorial, berarti 7 dikurang 1 faktorial. 7 dikurang 1 6, tinggal 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 720. Itu tadi contohnya. Atau seperti ini, contoh untuk siklis. Misal nih, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, melingkar juga kan? Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut. 5 orang berarti dia berbeda jelas ini. Kemudian meja bundar, jelas ini adalah melingkar. Urutannya melingkar. Ini permutasi siklis. Banyaknya n, banyaknya orang atau banyaknya anggota, ada 5. Kemudian rumus dari permutasi siklis n-1 faktorial berarti 5 dikurang 1. Jadi 4 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 24 cara. Jadi permutasi siklis. Setelah itu kita masuk ke kombinasi. Apa kombinasi? Kita mulai dari sebuah permasalahan. Nih, di sini ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, memiliki 4 orang ahli statistik. Salah satu kegiatan dari perusahaan adalah melakukan survei kualitas bangunan yang pernah dikerjakannya. Jumlah ahli statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan survei adalah 2 orang. Berapa cara menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Jadi ada 4 orang ahli statistik, kemudian yang dibutuhkan adalah 2 orang. Nah, gimana caranya untuk memilih dari 4 orang ini? Gitu. Caranya pakai apa? Caranya pakai kombinasi. Jadi kombinasi ini adalah susunan yang tidak memperhatikan urutan atau combine, gabungan. Secara umum kombinasi dapat ditentukan sebagai berikut. Ini lambang dari kombinasi. Sama aja di sini juga lambang dari kombinasi. Nih. Kalau dalam bahasa matematikanya suatu pilihan dari R unsur tadi tanpa memperhatikan urutan, atau banyaknya kombinasi R unsur yang dapat diambil dari R n unsur yang tersedia. Kalau tadi permutasi itu susunan memperhatikan urutan, sekarang kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Rumus dari kombinasi adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n-1 faktorial. Contohnya, berapa banyak cara memilih 3 huruf yang diambil dari solider? Kalau tadi dalam permutasi itu adalah berapa banyak susunan, ya kan? Soalnya berapa banyak susunan. Kalau dalam kombinasi soalnya itu biasanya seperti ini, berapa banyak cara memilih gitu. Berapa banyak cara memilih 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf solider. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya huruf ada 7, berarti N-nya sama dengan 7. Kemudian yang diambil 3, berarti R-nya 3. Kombinasinya seperti apa? Iya, masukkan rumusnya. 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 min 3 difaktorialkan. 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial.
Kalian bisa jabarkan sendiri nanti di buku, seperti ini. Kalian bisa jabarkan seperti ini. Itu didapat hasilnya adalah 35 cara. Jadi banyaknya cara memilih 3 huruf yang diambil dari huruf solider adalah ada 35 cara. Atau contoh lain dari kombinasi seperti ini. Banyaknya cara memilih 2 orang, atau yang tadi yang kita bahas di perusahaan ini, soal ini. Nah, banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang dapat dihitung menggunakan kombinasi. N-nya ada 4, orangnya ada 4, kemudian mau dipilih 2 aja. Caranya seperti apa? Ini 4 kombinasi 4 2 sama dengan 4 faktorial dibagi itu tadi 2 R-nya ya, kalau di sini jadi K dia. R-nya 2 faktorial dikali 4 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Jadi pada perusahaan ini nih, yang tadi memiliki 4 orang ahli statistik, kemudian mau diambil 2 orang, cara menentukannya ada 6 cara. Itu tadi permasalahan dari kombinasi. Kalau 2 bab ini kalian bisa membedakan bahwasanya kalau permutasi itu adalah susunan huruf, susunan urutan, maksudnya susunan urutan ya. Susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Biasanya soalnya ya yang ditanya pasti susunan. Kemudian kalau kombinasi adalah susunan sekumpulan objek, susunan yang tidak memperhatikan aturan, atau biasanya pertanyaannya adalah banyaknya cara. Kalau banyaknya cara itu dia pakai kombinasi. Baik, itu materi pada hari ini. Kalaupun kurang jelas, kalian bisa tanyakan di grup WA ya, langsung tanya di grup